warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Nur Anggraini dengan NPM 1911080190 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas S semester 6. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan teknologi dan inovasi bimbingan konseling yang diampu oleh dosen Bunda Yurika Witazora MPD. Menjawab soal nomor 1, yaitu soalnya pengertian teknologi informasi dan inovasi. Teknologi informasi itu tuh teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasi atau menyebarkan informasi. Dan teknologi informasi itu tuh menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk seperti data, suara, dan video. Contohnya tuh berupa komputer pribadi, telepon, televisi, dan peralatan rumah tangga seperti elektronik dan telepon genggam modern. Dan inovasinya adalah yaitu sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Nah, inovasi ini sangat identik dengan anak muda sebab jiwa muda itu masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Inovasi itu tuh semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Seperti ilmu pengetahuan itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan inovasi tersebut. Menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu kan pertanyaannya kan perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang kan. Teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi itu telah bergulir sejak zaman prasejarah. Awalnya komunikasi itu tuh menggunakan suara dan isyarat tangan, lalu berkembang sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi yang lebih modern. Nah, di masa prasejarah 3000 sebelum Masehi, di zaman prasejarah itu tuh manusia purba tuh berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka itu tuh menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Yang kedua itu tuh masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Nah, di masa sejarah teknologi komunikasi berevolusi itu tuh menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembangnya lagi dengan menggunakan simbol seperti masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu periode 2900 sebelum Masehi itu tuh muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi itu tuh sistem menulis itu tuh ikut perkembangan pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno itu tuh memakai pohon papirus sebagai kertas. Nah, yang ketiga itu tuh masa modern 1400 Masehi itu sampai sekarang. Nah, pada masa modern teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi biar menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegram, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi yang lebih cepat. Nomor 3 yaitu urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam layanan BK itu tuh penting kan. Nah, urgensi teknologi informasi dalam BK itu menurut konselor untuk dapat menguasai teknologi agar dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan konseling kepada kliennya. Teknologi informasi itu bagi seorang guru itu sudah semakin urgen tampaknya, dan khususnya tuh bagi kita guru bimbingan konseling banyak sekali kreasi yang dapat dibuat dalam melayani si konseling tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi itu tuh elemen penting dalam kehidupan. Peran teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi itu telah menjadi fasilitas bagi kegiatan berbagai sektor seperti kehidupan dan telah menyentuh layanan bimbingan dan konseling. Dalam layanan bimbingan konseling itu tuh masuk kepada dukungan sistem bimbingan dan konseling
sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau ke siswa tersebut. Dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Layanan tersebut itu tuh saat ini tuh zaman pada zaman itu semakin berkembang, tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung, tapi juga tuh bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada. Mengapa inovasi dalam BK itu tuh sangat penting? Karena untuk membantu siswa mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dalam proses tadi untuk mencapai perkembangan yang optimal. Segala upaya itu dapat dilakukan untuk menjalin hubungan emosi antara guru pembimbing dengan siswa. Itu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan konseling. Nah, pengaruh perkembangan terhadap teknologi informasi dalam bimbingan konseling itu tuh merupakan bagian dari dunia persekolahan. Juga mampu itu tuh memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas layanan bimbingan. Banyak perangkat lunak yang telah dirilis untuk dapat dimanfaatkan dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Nah, bimbingan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau siswa itu dapat dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Layanan tersebut itu tuh saat ini tuh pada saat zaman semakin berkembang, tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung, tapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada. Kelima yaitu dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK dan bagaimana cara mengalau dampak negatifnya. Nah, di sini nih ada yang pertama tuh dampak positif. Dampak positifnya itu tuh untuk mempercepat arus informasi yang pertama. Yang kedua itu tuh untuk mempermudah akses terhadap informasi tersebut. Jadi kita kalau tahu tentang teknologi informasi itu tuh kita bakal mengakses cepat tentang informasi yang terbaru gitu. Yang keempat itu tuh media sosial. Media sosial itu seperti internet, email, WhatsApp, dan lain-lain. Dan yang keempat itu tuh membantu individu dalam mencari informasi. Nah, jadi kita tuh bisa membantu teman kita atau klien kita itu tuh untuk mencari informasi yang terbaru. Yang keempat itu tuh media hiburan. Nah, jadi kita tuh seperti contohnya tuh seperti YouTube gitu. Kalau emang kita bosan, kita bisa menggunakan YouTube tersebut untuk menghibur diri kita sendiri. Dan yang keenam itu tuh mempermudah komunikasi dengan individu lain yang jauh gitu. Nah, jadi kita tuh untuk mempermudah informasi dengan teman kita yang jauh, dengan keluarga kita yang jauh gitu. Yang ketujuh itu tuh sharing dan berbagai file. Nah, kita tuh bisa sharing kepada teman kita dan berbagai file seperti jurnal gitu. Yang kedelapan itu tuh memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Jadi kita tuh mempunyai banyak dampak positif dalam dunia pendidikan seperti sekolah, perkuliahan. Yang kesembilan itu tuh sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Nah, jadi kita tuh menggunakan teknologi informasi itu tuh sebagai untuk kita berbisnis gitu. Jadi itu biar lebih luas bisnis kita. Yang terakhir itu tuh membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Jadi kita tuh bisa membantu menyelesaikan masalah klien kita. Nah, yang kedua itu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama individu itu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Nah, dampak negatifnya tuh kita tahu tentang teknologi informasi. Nah, jadi tapi itu kita tuh tambah malas gitu untuk mencari informasi-informasi yang terbaru. Yang kedua itu tuh meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber. Nah, yang ketiga itu tuh cyberbullying. Yang keempat itu konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima itu tuh fitnah dan juga pencemaran nama baik secara halus. Nah, jadi kita tuh menggunakan media sosial jangan untuk disalahgunakan. Jadi kita tuh bukan buat
memfitnah orang lain maupun membuat fitnah klien kita. Jadi kita tuh menggunakan media sosial tuh harus menjaga benar-benar nama baik kita secara luas. Itu menjauhkan yang dekat. Jadi kita tuh menggunakan teknologi informasi itu tuh yang jauh tuh agar semakin mendekat ke kita. Jadi kita tuh sering sering sharing. Nah, ketujuh itu tuh mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Nah, jadi kita tuh uh, sudah mengenal media sosial, tapi kita tuh jangan sampai mengabaikan tugas kita dan pekerjaan kita. Misalkan ada tugas kuliah, nah kita sebisa mungkin harus mengerjakan tugas kuliah dulu sebelum bermain handphone. Dan yang selanjutnya itu tuh membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Ya bener banget. Ya, anak-anak pada zaman sekarang itu tuh pasti membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Seharusnya kita bisa mengerjakan tugas, tapi ini tidak tidak bisa untuk mengerjakan tugas karena apa? Karena memberatkan dengan handphone tersebut seperti untuk bermain game, bermain apa atau apa dan lain sebagainya. Dan misalnya itu tuh menurunkannya prestasi belajar dan juga tuh kemampuan bekerja seseorang. Nah, jadi kita tuh udah mengenal handphone, itu kita harus tetap semangat belajarnya, jangan jangan sampai turun prestasi belajar kita. Ya, pertanyaan yang terakhir yaitu apa itu komputer? Nah, apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor? Nah, komputer itu tuh perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer juga itu tuh mampu menyimpan, mengambil dan mengelola data. Anda mungkin telah mengetahui bahwa kita tuh dapat menggunakan komputer itu tuh untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah webcam. Nah, kita juga tuh dapat menggunakan untuk mengubah atau membuat spek atau sebagai presentasi dan bahkan video PowerPoint. Nah, alatnya tuh yang secara online itu tuh kita menggunakan weblog. Nah, weblog itu tuh untuk penyediaan informasi bagi peserta didik tentang segala hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya. Dan yang kedua itu tuh chatting. Metode ini biasanya digunakan untuk konseling yang jarak jauh yang memerlukan penenangan secara tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Yang ketiga itu tuh seperti email. Nah, email ini surat elektronik sekarang itu tuh menjadi tren karena media yang dianggap cepat dan terjangkau privasinya untuk menyampaikan inspirasi maupun curahan hati kepada si konselor. Dan selanjutnya itu seperti SMS. Nah, SMS ini media yang paling digemari karena semakin terjangkauan perangkat yang dibutuhkan tersampaikan pesan yang ingin disampaikan dari siswa pada konselor maupun sebaliknya. Nah, jadi dulu itu tuh sebelum ada media sosial, sebelum ada internet, kita itu menggunakan SMS tersebut. Jadi kita tuh kalau ingin mengetahui mengetahui kayak mana perkembangan si klien tersebut, kita tuh menggunakan SMS. Nah, selanjutnya itu tuh telepon, sama seperti itu dengan chatting. Media ini juga tuh jadi sering digunakan dan media si konseling itu secara langsung, terutama dengan mulai adanya teknologi seperti kayak video call yang dapat menyampaikan ekspresi wajah siswa dalam dalam konseling. Nah, yang secara offline itu tuh penggunaan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling itu dapat menggunakan mode offline atau tidak tersambung dengan internet maupun media komunikasi jarak jauh yang lainnya. Seperti kita tuh menggunakan surat, kita sampaikan surat itu ke kantor pos. Jadi nggak langsung tersampaikan pesan kita kepada si klien tersebut. Jadi tuh menunggu beberapa hari dulu baru pesan kita tuh tersampai oleh si klien tersebut. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.